Mari kita buka pada kitab Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 ayat yang ke 6 sampai yang ke ayat yang keempat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Amin. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang rahasia panggilan orang-orang yang bukan Yahudi, yaitu adalah bagi orang-orang yang bukan daripada warga daripada Israel berhak juga menerima panggilan tersebut, karena memang ini merupakan jalan yang Kristus lakukan supaya setiap manusia dapat diselamatkan, setiap manusia dapat beroleh kerajaan surga tersebut di dalam dirinya. Ini merupakan suatu hal yang pekerjaan yang Yesus lakukan selama dia hidup di dalam dunia ini. Itu merupakan cara dia untuk menggapai seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini supaya dapat mengenal Kristus sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Oleh karena itu dikatakan, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi bagi orang-orang yang bukan keluarga Israel memang harus mendengarkan, mereka memang harus menerima kabar daripada kebenaran firman Tuhan ini supaya mereka dapat memahami dan mengerti. Karena memang bagi orang-orang Israel memang sudah diturunkan wahyu tersebut atau panggilan tersebut sebelum orang-orang di luar Kristen ini menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup. Dan bagi kita saat ini, bagaimana cara kita sampai saat ini dapat masih percaya sampai saat ini bisa mengenal Kristus sebagai juru selamat, itu oleh karena adanya pemberitaan Injil daripada orang-orang yang terdahulu. Pastinya tidak mungkin ujuk-ujuk secara langsung, tapi itu bisa saja terjadi. Tapi melihat daripada firman Tuhan ini, bahwasanya ayat yang keempat dikatakan, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Amin. Jadi ini memang kebenaran yang pertama disebarkan lalu dibagikan buku tersebut atau Alkitab tersebut pada waktu itu, lalu menjadi sampai saat ini pengertiannya dan dipahami dan dibaca oleh orang-orang yang dahulu belum mengenal Kristus, dan sampai saat ini mereka percaya Kristus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan di dalam hidupannya. Itu karena merupakan adanya dahulu yang menyebarkan kebenaran tersebut yang pada waktu itu sampai akhirnya mereka dapat mengenal Yesus sebagai juru selamat. Amin. Oleh karena itulah apa yang sudah diberikan saat ini kepada Kristus bagi kita itu merupakan rahasia panggilan daripada orang-orang bukan Yahudi tersebut. Jadi memang bagaimana dia bekerja, bagaimana kuasa daripada kasih daripada Kristus itu bekerja untuk membawa kita kepada keselamatannya. Itu banyak sekali tentang pengorbanan yang dilakukan bagi orang-orang juga yang mengikut Kristus yang dahulu, yang menyebarkan itu juga pengorbanan mereka juga di eksekusi ketika dia menyampaikan firman Tuhan ini. Mereka juga mendapatkan hukuman ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Itu merupakan pengorbanan yang mereka lakukan juga melalui Yesus Kristus yang pertama, itu adalah melalui Yesus Kristus yang pertama untuk menyebarkan kebenaran ini, lalu murid-muridnya, dan kita juga sebagai orang-orang yang percaya itu merupakan sarana atau setiap pekerjaan yang Yesus lakukan selama dia masih dalam dunia ini sampai sekarang. Kita dapat mengerti bahwasanya kita dipilih, kita dipanggil, kita ditetapkan itu semua oleh karena memang yang pertama kita adalah pilihannya, dan kita sudah mengenal dia oleh karena kita menerima daripada kebenaran tersebut di dalam hidup kita. Dan tadi dikatakan yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Jadi sebelum Kristus datang, mereka tidak mendengar siapa itu Yesus di dalam hidupnya, siapa itu Tuhan, siapa itu juru selamat yang sesungguhnya. Mereka hanya mencari sesuai dengan apa yang dia lihat, kepercayaan tersebut, apa yang dia rasakan pada waktu itu ketika dia melihat suatu hal yang angker atau suatu hal yang menakutkan atau yang mengerikan, itu dianggap sebagai suatu kepercayaan. Bahkan sampai saat ini mungkin ada beberapa yang masih mempercayainya. Oleh karena itu harus dijelaskan bahwasanya pada waktu itu belum diberitakan kepada
angkatan anak-anak manusia yang zaman dahulu itu mereka tidak mengerti, mereka tidak mengenal Yesus Kristus dalam kehidupannya. Tetapi di sini dikatakan yang sekarang dinyatakan di dalam Roh melalui siapa? Melalui rasul-rasulnya, melalui nabi-nabinya, melalui murid-muridnya yang dia sampaikan untuk kebenaran tersebut, sehingga kebenaran itu dapat diterima sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada semua manusia yang ada di bumi ini akhirnya bisa menerima. Apalagi sekarang sudah semakin canggih zaman, semakin mudah untuk memahami tentang kebenaran, semakin gampang juga untuk menyebarkan kebenaran ini melalui media apapun sekarang bisa untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan ini. Oleh karena itu di sini dijelaskan bahwasanya yaitu bahwa orang-orang yang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris. Jadi orang-orang yang bukan orang Yahudi, orang-orang yang bukan daripada warga Israel itu sekarang menjadi turut juga ahli-ahli warisnya Kristus. Jadi turut juga ahli-ahli warisnya yang dikatakan berhak menerima sebagai juru selamat, sebagai keselamatannya. Karena dikatakan dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam Injil yang diberikan kepada di dalam Kristus. Jadi ini merupakan yang Yesus lakukan sebelumnya dan murid-murid lakukan juga ketika setiap orang-orang yang dahulu belum mengenal Kristus, yang dulu belum percaya Kristus di dalam dirinya, dan sampai saat ini kita bisa mengenal Kristus, itu merupakan suatu hal yang Kristus lakukan supaya setiap manusia diselamatkan. Dia mengasihi jiwa-jiwa, dia mengasihi setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh dikatakan ahli waris dan anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi yang dahulu kita hanya mendengarnya sebagai sebuah janji, yang dahulu sebelum Kristus datang hanyalah sebuah janji, tetapi ketika sudah menjadi Kristus di dalam diri kita, maka itu bukan lagi janji, melainkan itu sudah digenapi melalui siapa? Melalui Yesus Kristus, melalui Tuhan kita Yesus Kristus adalah yang menggenapi setiap apa yang dulu menjadi nubuatan, apa yang dulu menjadi mimpi, itu sudah digenapi di dalam melalui Yesus Kristus. Dengan dia harus hidup di dalam dunia ini dan mengabarkan kebenaran itu, lalu dia akhirnya harus dihukum dan mati dan juga bangkit dan terangkat. Itu merupakan keyakinan iman kita bahwasanya dikatakan ayat 7, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Jadi inilah cara Tuhan bekerja, bahwasanya ketika Yesus telah memberitakan kebenaran ini, maka yang menerima itu adalah para murid dan para rasul. Dan para rasul ketika sudah menerima ini, maka ini akan diberitakan terus sampai melalui mungkin tetangga-tetangganya atau mereka orang yang di pedalaman atau mereka yang ada di kota-kota dan yang dimanapun itu, ketika dia bertemu dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau tidak mengenal Yesus pada waktu itu, mereka memberitakan itu. Karena dikatakan kepadaku yang paling hina ini, Rasul Paulus, dia menerima kebenaran ini, segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Jadi jalannya jelas bahwasanya orang-orang yang di luar Kristus ini bukan Kristus langsung turun ke mereka, tapi melalui rasul-rasulnya, melalui murid-muridnya, dan melalui orang-orang yang dahulu mengorbankan nyawanya. Itu adalah untuk supaya kita bisa mendengarkan Kristus sebagai juru selamat, supaya kita bisa menerima Kristus sebagai juru selamat. Dan yang terakhir kata untuk menyatakan yang terakhir bahwasanya sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jadi inilah yang menjadi akhir di dalam setiap kehidupan orang-orang yang sudah menerima Kristus di dalam kehidupannya, bahwasanya dia menerimanya sebagai jalan kebenaran, dia menerimanya sebagai suatu anugerah, dikatakan keselamatan. Jadi walaupun kita tidak melihat dahulu perjuangan mereka yang mati, syahid istilahnya mereka yang mati ketika memberitakan Injil, nah ini kita tetap saat ini beroleh kebenaran tersebut. Karena apa? Karena memang kita sudah terdahulu sudah mendengarkan dan akhirnya menerima, dan saat ini juga kita menjadi bagian yang menerimanya. Oleh karena itulah kita beroleh iman dalam Kristus, bukan oleh karena usaha kita, tapi oleh karena kasih karunia yang dianugerahkan di dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kami, bila firman Tuhan senantiasa yang menjadi pengharapan di dalam kami. Kami serahkan firman ini dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.
Untuk syafaat dan semangat yang dibawakan oleh saudara Budi ya. Persembahan. Li, orang kena li. Ibadah ni li.